Halo, Hai. kembali lagi di Orang Ngobrol. Kali ini bertiga. Juju nggak pakai mic karena dia yang paling misoginis. Suara saya kecil. Kali ini kita akan membahas apa judulnya? Lord of the Rings, Lord of the Rings, Rings, The War of the Rohirrim. Nah, mereka berdua ini adalah korban saya. Yang saya paksa menonton. Jadi aku nonton 2 kali. Yang pertama itu kemarin hari Senin. Habis itu Selasa itu, nonton Jo. Terus kemudian kebetulan Mbak Tika lagi di Jogja. Ayo nonton. Aku nonton. Sekalian aku nonton lagi. Jadi di hari kedua kita bertiga nonton tapi di tempat yang berbeda. Itu kenapa kami sebutkan karena ini adalah keluhanku terhadap non-eksistennya promosi film ini. Bahkan aku yang termasuk penggemar Lord of the Ring itu aja nggak ngerti kalau film ini udah rilis gitu. Ngertinya gara-gara kita nonton -1 kemarin. Lah kok ada. Oh iya, kita kok ada poster. Jadi kita waktu itu ke bioskop nonton Akira dan Godzilla -1 dan kita teringatkan ketika ada poster no showing War of Rohirrim. Makanya aku langsung besoknya nonton, nggak peduli. Langsung nonton, hujan-hujan bodo amat nonton. Nah, dan kayaknya upaya Warner Bros yang kurang dalam menjual film ini terbukti ya di. Iya, sangat-sangat terbukti. Sangat Terbukti bahwa nanti, karena jumlah layarnya dikit sekali. jumlah dikit, pendapatan dikit, tapi nanti akan kita bahas di akhir kenapa mungkin hal seperti itu terjadi ya. Yang jelas kalau aku pribadi, aku tuh suka anime. Aku suka Lord of the Ring. Jadi kombinasi keduanya Pas. adalah hal yang sangat aku welcome sekali gitu. Apalagi Red Hat. Nah, itu senengannya Daris teman-teman. Daris seneng Red Hat. Memang. Gila, impresiku setelah nonton ini adalah aku dengerin lagunya semalaman. Dan setiap itu tuh rasa membuncahnya itu nggak pernah selesai. Sampai sekarang mungkin kalau masih ada filmnya aku pasti nonton lagi sih. Sayangnya nggak ada. Nah, cuman itu kan aku ya. Kemudian aku ngomong ke Jojo, aku ngomong ke Mbak Tika kan suka fantasi kan, high fantasi dia suka. Kalau Jojo kan penyuka film. Nah, ternyata impresinya beda nih. Nanti impresinya beda. Nah, sebelum aku nanti akan ngoceh tanpa henti. Kenapa aku? Nah, gimana teman-teman? Bagaimana memandang film? Kalau buatku film ini perfect ya. Ya. Oke. Kalau aku sih aku kan waktu kecil kan tumbuh dan besar dengan film Lord of the Ring. Nontonnya di TV teman-teman 4 jam sampai setengah 3 pagi ada iklannya lagi. Jadi ya? Iya, aku nonton di TV dulu, nggak di bioskop. Aku nggak ngikutin di TV soalnya. Iya. Aku langsung di VCD. Aku nonton di TV. Jadi ini betul-betul film yang cukup memorable dan ini salah satu kesempatan yang aku syukuri juga karena nggak punya TV aku. Iya, karena nggak ada bioskop. karena nonton Lord of the Ring apapun itu di layar lebar itu betul-betul ya sebuah pengalaman sinema ya. yang oke banget. Mungkin yang nonton di bioskop itu Mas Bagas. Secara umur masuk akal. Iya. Dan di Jogja udah ada bioskop. Dan di Jogja udah ada bioskop. Secara umur masuk akal. Kalau kita memang sepertinya di umur-umur yang tidak ada kesempatan nonton di bioskop kan. Nah, kamu juga kapan nonton Lord of the Ring pertama kali? TV. Oh, kemarin kan? Belum lama kan? Itu nonton ulang. Oh iya. Itu nonton ulang. Nah, mungkin kalau Daris kan suka Lord of the Ring dan suka anime. Suka banget dengan anime kan, dan terlebih lagi Daris itu suka fantasi. Kalau aku ya fantasi biasa saja, suka nonton anime, dan Lord of the Ring ini cuma sebatas ngikutin trilogi dan film-filmnya. Kurang pretensius The ya? Hobbit. Kurang pretensius Tidak kan gitu filmnya? dong. Enggak gitu ya? Pinter banget menggiring opini ya. Ketika nonton Rohirrim sebagai penonton Lord of the Ring, Aku masih sakit hati, Jojo bilang. Enggak gitu. You oversold this film. Kita bahas. Sabar. Ya, tapi sebagai penonton Lord of the Ring, ketika nonton War of Rohirrim, aku puas sih. Orangnya malah pergi. Puas dalam artian ketika melihat Rohirrim, ya inilah Rohirrim yang secara visual aku kenal lewat film. Rohan maksudmu ya? Mungkin. Rohan, ini adalah Rohan yang aku kenal lewat benar. di film. Mulai dari Edoras ya, habis itu padang rumput. Ya, Edorasnya iya, tapi titik beratnya di aku itu adalah lanskapnya. Iya, Dari padang. Edoras ngeliat keluar itu kan hamparan rumput, ada sungai kecil, terus ada barisan bukit-bukit. Nah, itu kan yang kemudian, oh iya ini seperti yang di film. Kalau di Lihat Helm's Deep juga seperti itu. Tapi kalau pas kita nonton komentar kita nonton hutan-hutannya itu yang kepikiran apa coba? Over budget di background. Karena backgroundnya cantik banget, lukisan banget, indah banget.
tapi begitu animasinya jalan kayak nggak ngeblend. Kalau aku ya mikirnya gitu. Benar ya. Benar. Setelah di point out Atika kemarin, bener juga ya. Gitu. Aku nggak tahu kalau dari Aku terlalu terfokus sama Hera sih jadinya. Kalau ngomongin animasi ya, sebenarnya oke aja sih. Cuma kalau nambahin Tika, kayaknya karena gaya itu pengen yang anime banget dengan kamera muter-muter tuh, jadi kayak ngelihat pertarungan tuh aku agak disoriented sih. Nah, pertarungan dan itu juga sih. Ini kan judulnya aja War of Rohirrim ya, perang dan itu melibatkan ratusan orang. Tapi ketika perang terjadi, shotnya itu close up. Iya. Gitu loh. Tapi yang harus kita pahami bahwa perangnya di dunia Lord of the Ring itu emang biasanya emang nggak sebanyak itu orangnya. Jadi lebih tepatnya gini, perang di dunia fantasi di settingan fantasi itu memang bisa 100, 200. Iya, nggak sampai pasukan yang ribuan gitu, nggak sampai segitu. Nah, beda kan orc sama Uruk-hai itu kan manusia buatan. Uruk-hai itu namanya. Uruk-hai itu kan manusia buatan, makanya bisa di generate sebanyak mungkin kan. Nah, dan dia kan polusi ya. Iya. Polusi benar. Ya itu sih aku mungkin keluhan ya soal kita semua sepertinya sepakat ya soal bagaimana animasinya. Mereka mencoba mengawinkan animasi gaya Jepang dengan animasi gaya US ya. Iya. Tapi nggak, yang nyala itu karakternya. Menyala banget. Animenya menyala banget. Bahkan ada yang sempat ngomong ke aku bahwa rasanya kayak sojo, Mas. Sojo apanya? Sojo nggak akan sebrutal itu. Sojo tidak akan sebrutal itu ya. Sojo nggak akan kelihatan. Nggak akan. Apa ya sojo gitu. Ini ya lebih ke anime shonen sih ya. Anime shonen fantasi. Oh, Seinen malah justru. Gini, kalau kalian pernah nonton Record of Lodoss War, nah ini mungkin referensinya terlalu jauh ya, terlalu jadul. Nah, gayanya mirip. Cara penganimasiannya maksudnya mirip. Sudut pandangnya mirip, kameranya dan lain sebagainya mirip. Tapi ya bedanya memang dia ngeblend sama background. Record of Lodoss War. Dan itu anime fantasi juga, itu salah satu anime fantasi yang menjadi rujukan banyak orang ketika ngomongin anime fantasi Jepang ya, fantasi RPG itu Record of Lodoss War. Nah, dengan adanya War of Rohirrim ini aku bisa menikmati hal itu dengan setting yang aku sukai juga, Lord of the Ring gitu. Beneran fantasi aja gitu. Kalau Lord of the Ring-nya dibuang, ini akan jadi film animasi fantasi yang masih fantasi. Berdiri sendiri pun orang yang nggak tahu apa itu Lord of the Rings nonton ini pun pasti masih bisa menikmati. Kalau dia tahu Lord of the Rings ya akan ditambah dengan referensi-referensinya. Karena banyak banget referensi ke trilogi originalnya Lord of the Ring. Nah, ngomongin soal cerita tokoh utama ya, kita ngomongin Hera ya. Ini kan yang kami sempat berdebat kan, bahwa aku sama Mbak Tika sepakat di beberapa hal. Mas Jojo karena dia misoginis. Anjir, tidak gitu. Saya sepakat juga, tapi Giringan opini. frame-nya beda teman-teman. Iya, frame-nya beda. Makanya aku pengen nanti aku akan sampaikan juga analis aku seperti apa. Tapi aku pengen ke Mbak Tika dulu sih, yang gimana sebagai perempuan, sebagai feminis ya. Feminis nggak kamu? Saya perempuan aja. Bagaimana ngelihat, soalnya kan masalah dari salah satu alasan kenapa film ini tuh banyak dihindari ya tepatnya. Termasuk kemarin Eno Bening juga ngomongin soal ini di thumbnailnya itu SJW. Jadi SJW. Nah, aku bikin artikel soal ini menampik tuduhan SJW. Nah, itu karena trailernya juga sangat menampilkan Hera sekali ya. Dan saya termakan trailer. Ya, aku nggak nonton trailernya by the way. Aku kemakan trailer. Aku nggak nonton trailernya, jadi aku mungkin nonton tapi lupa. Jadi ketika nonton tuh aku nggak inget apa-apa. Nah, gimana kamu sebagai perempuan melihat ini? Apakah masalah dari banyak film kan perempuannya oversold ya? Nah, kalau ini gimana? Kalau kamu? Aku ngelihatnya, ya Hera ini adalah wujud feminis, tapi di zamannya. Dimana dia seorang putri, besar sama kakak-kakak cowoknya, ya pasti... kakaknya Hama namanya. Emang Hama sih. Ya pasti cara hidup kakak-kakak cowoknya itu akan dilihat sama dia. Dia akan melihat, meniru, makanya dia jadi pribadi yang bebas kan. Dia lebih suka keluar, berpetualang, bukan yang terkungkung di dalam gitu. Karena dia ngelihat kakak-kakaknya, dan kakak-kakaknya pun tidak yang mengucilkan dia. Tidak membantu juga, Helm Hammerhead itu juga
warrior seketat king ya. itu, iya. Oh, warrior king dia. Jadi dia ya Melihat anak ceweknya yang harusnya seorang putri itu di rumah aja, nanti dia akan dikirim untuk menikah dengan orang lain, itu tidak dilakukan sama Helm. Jadi kalau Hera mau keluar silahkan, Hera mau berpetualang silahkan, itu kan dibebaskan. Dia baru dijaga ketat itu setelah peristiwa dengan Wolf, Ya. iya kan? karena memang Ada presidennya. karena itu Iya. pemantik peristiwanya juga Iya. juga Hera itu kan. Jadi saat Hera tumbuh dan akhirnya menjadi sosok yang bebas, itu pas di zamannya. Karena memang ya difasilitasi juga kan sebenarnya gitu. Dan Sebagaimana kalau kita agak jauh ya, Ibu Era Kartini juga bisa menjadi feminis itu kan karena ada fasilitatornya betul, kan. betul. Ya itu yang didapatkan Hera gitu kan. Dan belum lagi kan pelayannya itu adalah mantan Shield Maiden. Tambah dia mungkin Warrior melihat juga. warrior juga. Akhirnya dia melihat figur yang ini perempuan bisa kuat, dia juga pasti terpengaruh gitu. Kuat ya, kuat itu nanti dalam film ini dielaborasi di beberapa level. Iya. Nah, ini yang mau aku point out ya. Biasanya itu kan kalau yang ada agenda feminisnya itu, ceweknya, tokoh Feminis masa kini. iya, feminis masa kini, bukan yang masa lalu, itu ceweknya akan digambarkan itu sebagai kuat bahkan menyamai laki-laki. Itu yang sering kalau buatku itu nggak pas. Karena gimana pun cewek itu punya tenaga yang lebih kecil daripada laki-laki secara fisik. Mungkin kalau secara pemikiran, logika dan lain sebagainya itu mungkin masih bisa memenangkan gitu kan. Tapi di saat cewek digambarkan dia one on one nih sama cowok, beneran adu fisik, brute force, dia menang, itu menurutku udah nggak bener. Nah, Itu ini udah terlalu maksa. Hera tidak. Iya. bener kan? Dan itu terlihat di beberapa adegan Ya, film. ini aku suka banget kan. Kenapa makanya ketika kamu sempat point out bahwa dia kurang mendapatkan aksi, justru malah kalau dia dapat aksi berlebihan, nantinya filmnya jadi naik kelas turun kelas ke feminazi. Iya, turun kelas, bener. Aku sebenarnya awalnya Jo sama kayak kamu karena kita laki-laki ya tentunya kita pengen ngelihat aksi ya, apalagi ngelihat cewek badas itu kan sangat menyenangkan kan tentunya. Aku juga ngelihat kok Hera nggak kuat banget, terutama di adegan di istal kuda itu kan. Nah, dia nggak kuat, dia bisa di overpower dengan mudah gitu loh. Tapi emang width-nya gede. Iya. Dan dia walaupun akhirnya dia bisa dalam tanda kutip mungkin di-tackle dengan lawan-lawan yang cowok-cowok yang kuat ini, tapi dalam prosesnya itu kan dia ya kontribusinya lumayan juga, akalnya juga jalan juga. Justru itu apa yang kemudian Helm sadari di akhir bahwa aku tuh salah karena meremehkanmu. Nah, karena Hera tuh memang nggak sejago itu dalam berperang, tapi Secara fisik dia kurang, makanya mungkin ayahnya menganggap Hera ini ya dilindungi, tidak kuat, iya. dan dilindungi dan Kadang ngelihatnya sebagai cowok mungkin fisik aja dan gitu. secara bias ayah kan juga begitu kan, Iya. secara bias ayah juga begitu. Makanya aku suka bangetnya tuh seperti yang di-point out Mbak Tika bahwa peletakan feminis itu kan adalah memberikan kesempatan sama rata ya kepada kesempatan. feminis memberikan. Nah, Hera itu juga diberikan kesempatan sama rata. Diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk terserah kamu mau ngapain. Dan itu masuk akal karena ini Rohan. Kalau Gondor nggak mungkin. Kalau ngomongin Kerangka Lord of the Ring ya. Kalau tiba-tiba ada film Gondor terus ya Rings of Power lah contohnya. Yang Galadriel jadi sedominan itu dalam kerangka dunia fantasi yang patriarki itu sangat kuat. Ini kan Enggak gitu. Gak baca novelnya Riz ya. Apa mungkin karena medannya Rohan dengan Minas Bukan, emang secara Enggak. struktur pemerintahan pun mereka berbeda. Rohan itu kalau ngomongin bahasa paling sederhananya, Rohan itu desa. Gondor itu kelurahan. Bukan kota. Kelurahan. Minas Tirith kota. Dusun sama kelurahan gitu. Dusun sama kelurahan. Jadi lebih gini, kelurahan itu kan stratanya jelas kan. Ada Pak Lurah yang dia ada yang dipilih sama DPR kasarnya seperti itu. Tapi Rohan tuh memang secara lanskap dia tuh lebih kekeluargaan. Jadi dia kayak otonomi sendiri gitu ya. Dia punya. Nah, makanya kalau Gondor tuh beneran strukturnya jelas gini. Kalau Rohan itu dia cuman raja, dia punya beberapa bangsawan yang membawahi dia, tapi terserah kamu mau ngapain aja. Pertanyaanku tadi maksud pertanyaanku tadi soal Medan tuh apakah karena keadaan Medan geografisnya Rohan seperti ini yang membuat mereka juga hidupnya harus lebih tangguh. Mungkin ya. Aku juga nggak mendalami. Aku
punya novelnya Lord of the Ring, tapi belum dibaca semuanya Ya, juga. karena jujur melihat Hera dan keluarganya dan juga warga rohani itu seperti itu make sense make sense banget. Karena harus seperti itu untuk survive. Mau laki-laki mau perempuan ya harus survival skill-nya kayak gitu. Dan itu kan dijelasin sama Shield Maiden ya. Di saat laki-laki sudah tidak ada, maka perempuan yang, maju. angkat senjata ya perempuan. Perempuan yang kasih. Dan Bukannya mereka terus akhirnya nyerah, enggak. Semuanya harus dan basically Shield Maiden senjatanya shield. Iya. Karena memang sebenarnya mereka tidak dituntut untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Iya. Jadi less apa ya, less defense kalau dengar lagunya, ketika terjemahan lagunya tuh ketika barisan terakhir tuh udah runtuh, tinggal ini yang ada, wash. Makanya aku tuh buatku Lord of the Ring, War of Rohirrim itu adalah perwujudan bagaimana menjadikan gerakan woke dan feminisme itu, lebih tepatnya gini, bagaimana memberikan inklusivitas pada tempatnya. Iya, pada tempatnya. Sesuai setnya. Iya, betul. Sesuai setnya. Kalau setnya patriarkal, dunia di mana patriarkal, perempuan harus ditaruh di tempat yang memang pada setting seperti itu begitu. Bagaimana cara agar dia naik kelas agar bebas? Jadiin dia putri raja di tempat yang emang bebas. Iya. Iya. Settingnya memungkinkan. Kalau Putri Gondor kayak gitu aneh. Kalau Putri Gondor, skenario yang bisa aku pikirin adalah dia akan bekerja di balik layar. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Iya. Mungkin Bu Kartini sama Cut Nyadin kali ya. Iya. Perbandingan yang Ini kan dua model masyarakat berbeda ya. iya. Itu Yang satu hidup bisa dengan birokrasi dan otot, yang satu hidup dan otak, yang satu hidup harus pakai otot. Iya, betul. Jadi memang beda. Nah, menyambung soal otot itu, sebenarnya aku berpendapat kalau yang udah baca artikel pasti ngelihat tokoh utama dari film ini itu adalah Hammerhand. Hera adalah point of view-nya. Iya. Karena semuanya dilihat dari sudut pandang Hera. Dia menyaksikan Termasuk dari awal bagaimana sampai sudut pandang Wolf itu kan juga Hera kan. Iya. Dan Karena spoiler nggak ya? Dia kan survivornya kan. Iya, survivor. Gitu. Kenapa aku bilang tadi ngomongin otot, bagaimana Rohan itu kan juga soal wit ya. Bukan wit apa bahasa Inggris yang tepat ya? Akal. Bukan akal, apa ya? Apa? Brawl lah. Iya, brawl, beda brawl. sama wit. Brawl. Ya, Dia kalau maksudnya- wit, iya. kalau wit itu maksudnya si Rohan as Wall itu loh, dia kan Iya, brawl so, kan. Brawl. Soalnya- kemampuan tuh bertarung. Soalnya kalau ngomongin Rohan mereka charge maju aja. Kalau ngomongin Rohan mereka biasanya maju aja. Tidak begitu ada strategi-strategi yang Dan mereka adalah suku penunggang kuda yang sangat jago kan. Di sini diceritakan kalau di novel juga Helm itu disebut berkali-kali sebagai salah satu figur kuat dalam sejarah kan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa memang kita ngelihat bagaimana kalau Lord of the Ring itu orangnya ada yang kuatnya minta ampun, seperti Helm. Dia hanya dikalahkan oleh alam. Iya. Alam itu masih force nomor 1 ya. Dan bahkan pasukan musuh yang banyak juga anak panah yang banyak juga belum bisa ngebunuh dia. Karena Helm itu kalahnya karena strategi. Wolf kan jago banget. Wolf itu lemah. Iya. Wolf, tapi dia pinter. Di akhir-akhir dia kan clouded by judgment aja, makanya dia jadi salah ngotot. Ya itulah bucin goblok itu kayak gitu. Aku pengen pointing bahwa walaupun Hera sekuat itu karakternya, tapi ini tuh dunianya, mohon maaf, ini realm of man. Iya. Makanya kita diperlihatkan sekuat apa Hammerhand. Sekuat apa Hammerhand, kita bisa tidak ter-overshadow sama Hera. Siapa yang nggak merinding lihat Helm? Kayak lihat guard. Iya Gar. Iya Gar ya. Kalau Atika kemarin bilangnya siapa Zoldyck. Iya. Gara-gara scene buka gerbang kan. Zoldyck ya. Aku pikir gitu karena ya balik lagi sama kan kayak gitu. Dan aku mengapresiasi pendekatan anime yang diberikan pada Helm. Karena dia jadi super overpower. Makanya Garp. Kayaknya Garp, super overpower. Di awal kan aku agak, ini orang kok bisa mukul satu orang satu kali pukul kok bisa meninggal begitu filmnya ditonton berjalan kayak ya jadi make sense, pantas dia kuat banget kok. Dan itu memang dan aku kuatnya itu in story sih. Ini spoiler tapi nggak apa. Jadi ada adegan ketika mereka tuh di luar badai dingin sendirian. Helm itu dia berhari-hari gebukin orang sambil ngeng-ngeng gitu.
gebukin orang, Oh, betul-betul gerilya. nggak pakai baju. Iya, gerilya itu. Heeh. Dan dia nggak apa-apa. Kita awalnya kan kok bisa ya, aku sama Atika di bioskop itu kok bisa ya. Habis itu aku sadar sesuatu ketika Hera keluar, dia langsung kedinginan. Iya. Dia langsung, oh ini memang wongnya terlalu ngawur apa sih. Jadi Kan semua orang mengeluh dengan musim dingin, kecuali iya, kamu. maksud gue itu dialog itu membuktikan bahwa detail ceritanya diperhatiin. Jadi ke-OP-annya Helm itu bukan semata-mata karena kepentingan cerita, tapi memang dia OP. Iya, betul. Itu tuh dialog kecil tapi menurutku penting banget sih. Duh, kamu kedinginan ya anak ya. Ayo kita segera manu. Lah kowe gak kelamben, Pak. Bener. Bener. Kowe gak kelamben bilang dino gebuki wong ngono ya ampun, kocak banget sih itu. Aduh, puas ya aku nontonnya. Kalau dari Mas Jojo gimana? Kan dari saya di awal sempat bilang apa? Saya agak sedikit mungkin tidak sepaham sama Daris. Soalnya aku tuh teman-teman, aku tuh termakan trailer. Iya. Aku kemakan Dan banyak sekali yang begitu. Iya, aku kemakan trailer. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal detail cerita, aku baik sepakatnya dengan Atika dan dengan Daris. Cuma karena aku kemakan trailer, caraku melihat konflik dan melihat Hera itu jadi beda. Di trailer kan betul-betul dijual sebagai istilahnya perempuan yang perkasa sekali kan gitu. Nah, ketika your usual apa ya? Kalau istilahnya berarti female boss. Iya. Female boss movie. Girl boss. Aku udah kemakan trailer ya tuh, bakal melihat sosok girl boss di Hera gitu. Tapi ketika filmnya berlangsung, sosok itu malah tidak terlihat. Makanya aku sempat bilang sama Daris, untuk karakter yang dijual dalam artian dipromosikan oleh trailer Warner Bros sebagai girl boss, karakterisasinya jadi tidak optimal. Iya. Karena detail-detail yang disebutkan dari tadi. Nah, ternyata itu cuma permasalahan cara pandang. Iya, dan ini nyambung di apa yang aku sebut tadi adalah bagaimana kelalaian, entah kenapa bagaimana apa yang ada di kepala orang-orang Warner Bros itu untuk mempromosikan film ini sebagai girl boss dan kemudian tidak mempromosikan filmnya sama sekali. Iya, dan sih the trailer doesn't do Hera justice. Iya, trailernya kan seperti dia tuh dominan, sedangkan ini tuh is your usual Lord of the Ring movie, filmnya sendu, penuh dengan nuansa keluarga. Iya. Lord of the Ring kan all about family kan. Iya, betul. Penuh dengan nuansa keluarga, tidak ada romance, yang saya kecewa ya. Sayang sekali. Itu Ada loh romansnya. apa? Cuman nggak bersambut aja. Ya. Kamu kan nggak suka yang sad ending kan? Romance sad ending nggak suka. Enggak, itu nggak sad, itu bodoh sih itu. Bucin goblok sih itu. Nah, itu kembali ke Warner Bros tadi adalah pilihan mereka untuk mempromosikan sebagai female lead movie yang dominan dengan trailernya. Lalu kemudian diserang banyak orang, Lord of the Ring tuh nggak gini, Hera tuh nggak ada di Lord of the Ring, dan itu sangat justified sekali ya, serangan penggemar-penggemar Lord of the Ring soal itu, karena fandom selalu begitu kan. Lalu ketika filmnya tayang, tidak ada promo di mana-mana, bahkan banyak orang yang telat nontonnya. Ya kalau nggak telat aku udah nonton 5 kali kali ya. Jadi untung buat dompetku sih. Winter ini Rohirrim juga berperang dengan Rohan ini juga berperang dengan film-film Winter lainnya loh. Makanya. Nah ini lawan Mario, lawan liburan apa? Ya? Lawan Sonic. Lawan Sonic, bunuh diri. Lawan Craven. Enggak, kalau itu mah itu biasa. Ya. Ya kalau itu mah. Ya maksudnya banyak film-film Winter yang ditujukan untuk keluarga dan lebih rame. Promosinya Warner Bros itu sama sekali tidak membantu Rohan memenangkan pertempuran ini. Sama sekali tidak membantu ya karena tidak ada. Itu yang menurutku yang aku sayangkan sih. Aku kayaknya cukup deh. Ya, aku itu aja sih. Satu lagi sih soal bagaimana film ini memberikan callback sangat banyak pada Lord of the Ring, dari background musik, dari apa? Ya background visual. Apa ya? Jelas. Battle of Helm's Deep itu kan di Two Tower itu kan juga diakhiri dengan hal yang sama kan. Terus kemudian kita bisa ada Gandalf, ada Saruman. Wah itu gila banget. Terus Mordor disebut-sebut dan lain sebagainya. Untuk ada hin-hin Sauron. Ada hin-hin Sauron itu. Cincin. Itu menyenangkan sekali. Itu menyenangkan sekali. Itu yang membuatku sangat menghormati film ini sih sebagai seorang penggemar Middle Earth dan juga sebagai seorang penggemar film fantasi. Iya.
Yes. Karena Bagaimana ya kalau klasik fantasi penggemar aja film ini. pretensius masih oke ya? Masih oke lah ya. Kamu kan penggemar trilogi, penggemar trilogi original teman-teman, dan ini ya kena banget lah. Kena banget sih. Kita semua sepakat ya kalau filmnya oke. Oke. Semoga segera tayang di OTT Ya. karena saya pengen nonton dengan subtitle dengan dub Jepang. Jepang. Biar feel-nya lebih terasa. Dengan brightness yang lebih baik. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye.